Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kayaknya semuanya Ibu, tidak ada Bapak kecuali kameramen. Oh, ada Bapak sebelah sana. Biasa Bapak terpencil memang selalu di sebelah sana kalau pengisinya perempuan. Baik, kita akan mulai dengan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami, ya Allah, lapangkanlah hati kami, mudahkanlah kami dalam menerima ilmu, dalam menerima informasi pada hari ini, dan mudahkanlah kami dalam mengamalkan apa yang telah kami ketahui. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat teman-teman sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pasti suka ikut seminar atau organisasi, jawabannya begitu. Ulang lagi, apa kabar teman-teman sekalian? Baik, di sini siapa yang masih gadis belum menikah, anak-anak kuliahan atau bekerja belum menikah? Oke. Di sini siapakah ibu-ibu yang sudah menikah? Banyakan mana sih? Baik, alhamdulillah. Saya curhat sedikit boleh sebelum kita tausiah pada hari ini. Tadi saya dari Cimahi, Ibu. Alhamdulillah dari Cimahi, akhirnya sudah mengisi tadi pagi di Cimahi, akhirnya sampai juga di sini. Ini yang kedua kalinya saya rasa saya mengisi di Masjid Trans. Baik, hari ini kita akan membicarakan mengenai apa ya judulnya? Takkan berpaling darimu. Baik. Dalam
Dalam kondisi apa biasanya manusia mudah berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kondisi senang atau dalam kondisi sedih? Ada nggak orang yang sedih berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, kenapa ya Allah engkau kasih ujian ini sama saya, padahal saya sudah beribadah kepadamu, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah mengaji, kenapa engkau berikan ujian berat ini? Kalau gitu aku marah kepadamu, wahai Allah. Ada nggak orang-orang yang begitu? Artinya meninggalkan Allah baik di waktu lapang atau di waktu bahagia ada, di waktu sedih juga ada. Betul teman-teman sekalian? Baik, siapa di sini yang nggak pernah punya ujian dalam kehidupannya? Happy terus. Happy ujian bukan? Happy ujian, luar biasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wabashshiris sabirin. Allah pasti akan menguji kita hamba-hambanya dengan ketakutan. Pernah takut dalam kehidupan kita teman-teman sekalian? Takut apa? Takut dosa, bagus dong. Takut dosa bagus. Pernah takut dalam kehidupan? Karena sesuatu takut sekali. Takut nggak punya uang, apalagi takut dengan kejahatan seseorang dan sebagainya. Takut dengan ujian-ujian Allah yang lain. Ketakutan, kekurangan harta. Pernah? Nggak punya uang? Ya Allah, gimana nih mau bayar itu, mau bayar ini, nggak ada uangnya. Mau makan mungkin susah, zaman-zaman ngekos dulu saya pernah punya pengalaman begitu. Nggak ada uang buat makan. Ada yang punya pengalaman begitu, nggak punya harta, kekurangan harta. Kekurangan jiwa. Pernah nggak ada pengalaman orang tuanya atau orang-orang yang kita cintai atau siapapun itu dipanggil oleh Allah lebih dahulu, teman-teman sekalian? Ada? Apa rasanya? Seperti separuh jiwa pergi melayang, betul? Nggak tahu hidup hampa rasanya, kehilangan orang tua. Bahkan Rasulullah kehilangan istrinya Siti Khadijah dan kehilangan pamannya Abu Thalib, disebut dalam sejarah Islam sebagai tahun-tahun kesedihan. Sedih. Kekurangan harta jiwa, kekurangan buah-buahan. Ini bisa dimaknai dengan orang yang berkebun atau berladang tidak mendapatkan hasil panen yang baik, atau orang yang sudah berumah tangga bertahun-tahun lamanya tidak dikaruniai buah hati. Ujian bukan itu? Ujian, sedih rasanya ngelihat orang lain baru nikah punya anak. Kita berdoa, ya Allah kapan ya Allah, sedih. Ujian berbagai macam bentuk, dan Allah mengatakan, Allah berfirman pasti Allah akan uji dengan berbagai macam jenis ujian. Ayat Al-Baqarah 155 dilanjutkan dengan kalimat wabashshiris sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Dalam Quran Al-Baqarah 156 dilanjutkan kalimatnya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu tidak abadi. Semua memang miliknya itu sebetulnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih, sewaktu-waktu Allah bisa ambil sesuka hati Allah. Kapan saja Allah ingin ambil, maka akan diambil. Harta yang Allah kasih ke kita sewaktu-waktu bisa Allah ambil. Anak-anak atau ayah, ibu atau orang yang kita cintai yang Allah berikan kepada kita di sisi kita, sewaktu-waktu Allah bisa panggil. Dengan memiliki sikap yang sabar dan tahu bahwa apa yang kita miliki bukan abadi milik kita, maka mudah-mudahan kita bisa lebih ringan dalam menghadapi setiap episode kesedihan dalam kehidupan kita. Buka dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Ujian berbagai macam bentuk, teman-teman sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah akan menguji kita dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Allah akan menguji kita dengan kesedihan juga dengan kebahagiaan. Wa ilaina turja'un, hanya kepada Allah lah kita semua kembali. Jadi hati-hati. Ujian tidak hanya berupa perkara yang sedih-sedih saja, teman-teman sekalian. Ujian juga merupakan perkara yang membahagiakan kalau dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dikasih kaya raya, anak-anaknya sehat, suaminya tampan dan baik, sempurna hidupnya. Kemudian kita katakan, ya Allah, enak banget ya hidupnya dia, nggak pernah diuji.
Kok saya kayaknya diuji terus, enak banget hidup dia nggak pernah diuji, kayaknya dia nggak soleh-soleh amat tuh, sholat juga mungkin ya jarang-jarang, pakai jilbab juga enggak, punya uang banyak juga nggak mau tuh pergi haji atau pergi umrah. Tapi kenapa sih Allah nggak pernah kasih ujian sementara dia nggak dekat sama Allah? Hati-hati, orang yang seperti itu bisa juga dikategorikan orang-orang yang istidraj, sedang mendapatkan jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebahagiaan yang dia miliki, dia lupa sama Allah, nggak apa-apa. Allah kasih nikmat terus, kasih kenikmatan, kasih kebahagiaan, lupa sama Allah, nanti dikumpulkan semua dosa-dosanya itu di hari akhir kelak. Itulah yang membuat dia menjadi sangat merugi, teman-teman sekalian. Istidraj, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih nikmat, dia nggak pernah kembali kepada Allah, nggak apa-apa, nanti di hari akhir Allah akan balas semua apa yang sudah dia lakukan, kedurhakaan dia selama ini di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sedih, mudah bagi kita untuk dekat kepada Allah. Pada saat kita banyak hutang, pada saat kita sedang seorang diri ditinggal oleh orang yang kita cintai, misalnya pergi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ujian apapun, biasanya kita akan bangun sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 1:30 pagi sampai menjelang subuh. Tapi sebagian orang hanya bangun ketika sedih saja. Tapi ketika mendapatkan kebahagiaan, kaya raya, badan sehat, semuanya lengkap, agak susah biasanya bangun di sepertiga malam terakhir. Biasanya orang-orang di luar sana, tapi orang di sini soleha insya Allah, mau happy kek, mau nggak happy kek, bangun di sepertiga malam terakhir. Betul? Insya Allah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yang sedih dekat kepada Allah, yang sedang happy pun dekat kepada Allah. Mudah bagi Allah mencabut kenikmatan itu. Betul tidak? Hari ini kita kaya, miliuner, besok Allah kasih kebakaran, habis hartanya. Betul? Hari ini kita sehat, mampu melakukan apapun, besok kita bisa jatuh sakit. Hari ini kita punya jabatan tinggi, besok tiba-tiba nauzubillah min zalik, tiba-tiba hancur jabatannya dan sebagainya. Berbagai macam cara Allah untuk merubah suatu keadaan, teman-teman sekalian. Maka dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah ingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur, berterima kasih sama Allah atas semua kebaikan yang Allah berikan. Kalau bersyukur Allah tambahkan nikmat, kalau tak bersyukur azab Allah sangat pedih. Maka kita akan masuk ke dalam berbagai macam ujian-ujian di dalam Al-Quran yang Allah berikan kepada para nabi. Siapakah ujian yang paling berat dari kalangan hamba-hamba Allah ini? Para nabi. Maka kalau kita punya ujian, ingatlah ujian-ujian para nabi. Hari ini kita membahas surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 89. Nabi yang kita bahas hari ini ada 3. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, dengan ujiannya yang berbeda-beda, teman-teman sekalian. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang raja, tidak hanya nabi, beliau juga raja, punya tubuh gagah, dicintai oleh rakyatnya, punya harta yang banyak dan melimpah, anak-anak yang banyak. Sempurna hidup Nabi Ayub alaihissalam. Sampai pada akhirnya setelah 30 tahun sangat bahagia, sampai tiba-tiba Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam dalam waktu 3 hari saja. Di hari pertama, tiba-tiba tanpa sebab Nabi Ayub alaihissalam menderita sakit kulit dan ulat-ulat menggerogoti tubuhnya, sehingga rakyatnya tidak mau berdekatan dengan Nabi Ayub alaihissalam. Mereka meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Mereka pergi dari kampung halaman tersebut untuk meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Hari kedua, 12 anak Nabi Ayub alaihissalam secara mendadak mati semuanya, meninggal dunia semuanya. Bukan hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya 3, belasan anak Nabi Ayub alaihissalam mati begitu saja, teman-teman sekalian. Ujian ketiga, di hari ketiga, hewan-hewan mati, tanaman-tanaman terbakar, sehingga harta semuanya habis. Frustasi nggak kira-kira kalau kita yang mengalami itu? Rasanya sempurna semua kesedihan, betul? Sudahlah sakit, nggak ada seorang pun yang mau menemani, anak-anak meninggal semuanya, harta habis, apalagi kesedihan, apalagi semuanya sudah terkumpul di dalam kesedihan Nabi Ayub alaihissalam. Lalu pada suatu ketika istri Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, mintalah kepada Allah agar mengembalikan semua kebahagiaan kita. Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, malu, kemarin-kemarin
Kita sudah diberikan kebahagiaan yang banyak sekali. Sekarang baru sedikit saja sedih, baru sebentar saja sedih, lantas kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Terkadang kita sakit 1 hari, 2 hari, mengeluhnya luar biasa. Atau kita punya ujian, kesedihan, harta atau apapun, kita katakan, kenapa engkau tidak baik kepadaku ya Allah? Padahal Allah sudah kasih kebaikan puluhan tahun atau belasan tahun yang lalu, tapi tiba-tiba semua kebaikan Allah hilang begitu saja. Akhlak Nabi Ayub alaihissalam, kemarin kita sudah bahagia berpuluh-puluh tahun, kita sedih baru sebentar, wahai istriku. Sampai kemudian setelah dirasa sakitnya itu mengganggunya untuk beribadah kepada Allah, sampai dirasa karena sakitnya itu menyulitkan Nabi Ayub alaihissalam untuk beribadah kepada Allah, barulah Nabi Ayub alaihissalam mengatakan kepada Tuhannya yang diabadikan di dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa penyakit ya Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Ada yang spesial dari kalimatnya Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana mungkin dalam keadaan semua kesedihan ada pada dirinya masih bisa mengatakan Engkau maha penyayang ya Allah? Menarik nggak kalimatnya Nabi Ayub alaihissalam? Bisa nggak kita katakan pada Allah, ya Allah, Engkau kasih aku sakit, hartaku habis, semua anakku meninggal, Engkaulah yang paling maha penyayang, Engkaulah yang tertinggi, yang paling sayang kepadaku ya Allah. Atau sebaliknya, kenapa ya Allah, aku marah ya Allah, kenapa? Ada kan yang begitu juga? Tapi akhlak Nabi Ayub alaihissalam menunjukkan pada kita, beliau tidak mengeluh teman-teman sekalian. Maksudnya beliau tidak, kenapa ya Allah, tidak menghujat Allah. Yang beliau katakan, beliau mengadu sebagai hamba yang lemah kepada Allah. Memang aku mengadukan penyakitku ya Allah, tapi Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Nabi Ayub paham, sakitnya Nabi Ayub sejatinya membuat Nabi Ayub dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matinya semua anak-anaknya Nabi Ayub sejatinya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Ayub alaihissalam terus menerus istiqomah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya yang habis Nabi Ayub paham adalah cara cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, agar di hatinya Nabi Ayub alaihissalam bukan harta, bukan anak, bukan yang lain-lain, tapi hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau mengatakan kalimat, wahai Allah, Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Begitu teman-teman sekalian, bahwa dalam kehidupan kita, dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam ajarkan tentang perkara husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik atas semua ujian yang Allah berikan kepada kita, dan masih bisa memuji-muji Allah dalam keadaan yang sangat menderita seperti itu. Lalu apa yang Allah takdirkan kepada Nabi Ayub alaihissalam setelah pasrah kepada Allah, tetap terus puji-puji Allah, tetap terus berdoa dengan doa yang beradab, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji-muji Allah? Lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 84. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Setelah ujian kesedihan yang dahsyat, akhirnya secara mendadak di hari pertama tiba-tiba Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari sakitnya. Banyak kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita, divonis dokter umurnya tinggal sekian, divonis dokter sakit parah, tiba-tiba sembuh. Bahkan dokternya juga heran, kenapa bisa sembuh, betul? Kuasa Allah. Tiba-tiba Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya. Hari kedua, tadi dikatakan dan kami lipat gandakan jumlah anak-anaknya. Ternyata istrinya Nabi Ayub alaihissalam hamil setiap tahun kembar. Tadinya anaknya berapa? 12. Kembar jadi 24 anak. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ketiga, ketika rakyatnya tahu Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya, berbondong-bondong rakyatnya datang dan mereka bahagia memberikan seluruh harta mereka untuk dihibahkan, untuk diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Harta Nabi Ayub alaihissalam kembali begitu saja. Begitulah cara Allah, teman-teman sekalian. Allah kasih bahagia, besok Allah kasih duka, besok Allah kasih bahagia lagi. Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan pada kita husnuzon, berprasangka baik terus kepada Allah dan memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang kedua, Nabi Yunus alaihissalam.
Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di sebuah negeri bernama negeri Ninawa, meminta kepada rakyat di negeri Ninawa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka sama sekali tidak mau mendengar kata-kata Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam marah, meninggalkan negeri Ninawa, menaiki sebuah kapal. Di tengah lautan, kapal tersebut bergoyang, hujan deras. Kapal tersebut terlalu berat sehingga barang-barang harus dibuang dari kapal, bahkan orang pun harus keluar dari kapal supaya kapalnya tidak terlalu berat, tidak oleng dan tidak tenggelam. Setelah diundi berkali-kali, nama yang keluar dari kapal tersebut adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Mau tidak mau Nabi Yunus alaihissalam harus lompat dari kapal. Ketika lompat dimakan oleh ikan paus yang sangat besar, masuk ke dalam perut ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan 3 kesusahan sekaligus, atau pepatah kita mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah dapat ujian satu, dapat ujian lagi, dapat ujian lagi, dapat ujian lagi. Pernah mengalami begitu teman-teman sekalian? Belum selesai ujian satu, ada lagi ujian yang lain. Belum selesai ujian satu, ada lagi ujian yang lain. Nggak ada yang bisa tolong kita, seorang pun nggak ada yang bisa tolong kita. Ini yang dirasakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, teman-teman sekalian, masuk ke dalam perut ikan dan merasakan 3 kesusahan, 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan di dalam lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan paus. Gelap sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa tolong. Terkadang dalam kehidupan kita nggak tahu harus bersandar kepada siapa. Namun di awal tausiah saya pada hari ini kita membaca Allahus Samad. Allah, Engkau tempat bergantung ya Allah. Engkau tempat meminta segala sesuatu ya Allah. Ingatkah kita dengan kalimat yang berulang-ulang kita ucap itu teman-teman sekalian? Maka Nabi Yunus alaihissalam paham, tak ada seorang pun yang mampu membantunya, seakan-akan semua bersekongkol untuk menghancurkan dirinya dari kegelapan yang sangat dahsyat itu. Siapa yang bisa tolong Nabi Yunus alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa tolong kita teman-teman sekalian pada saat kita terpuruk, kita sedih, kita nggak tahu lagi, seakan-akan semua orang hilang, nggak bisa bantu kita. Siapa yang bisa tolong kita? Di saat ada seorang pun yang bisa menolong kita, Allah. Maka apa doa yang diajarkan Nabi Yunus alaihissalam kepada kita semua? Lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Doa yang sangat masyhur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ada 3 kandungan di dalam doa tersebut. La ilaha illa anta, mengakui bahwa Allah satu-satunya zat yang kita sembah. Tauhid yang dikokohkan di dalam hati kita, akidah yang kita kokohkan kembali di hati kita. Engkau satu-satunya tempat yang disembah ya Allah, nggak ada Tuhan lagi selain Engkau, nggak ada tempat meminta pertolongan selain Engkau ya Allah. Tauhid. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kedua, puji-puji Allah, segala puji hanya bagimu wahai Allah. Dalam keadaan sedih terpuruk tetap sama nih, puji-puji Allah, memuji-muji Allah. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dan yang ketiga adalah ya Allah, apa yang terjadi padaku ini ya Allah memang mungkin karena ada kesalahan yang pernah aku lakukan, sebab kesalahanku sendiri. Sesungguhnya aku orang yang menzolimi diriku sendiri ya Allah, alias bertaubat. Ya Allah, aku mengalami ujian ini karena memang kesalahanku ya Allah, karena memang kebodohanku ya Allah, karena memang kelalaianku ya Allah. Akulah yang telah berbuat dosa yang sejatinya membuat rugi diriku sendiri, yang membuat zalim diriku sendiri. Jadi pengakuan dosa itu penting teman-teman sekalian. Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan pada kita dalam keadaan pasrah, tidak tahu lagi harus bergantung pada siapa, tauhidnya dikokohkan, puji-puji Allah terus, husnuzon kepada Allah, dan mengakui kesalahan diri sendiri. Taubat, kita sering dengar taubatan nasuha. Memang taubatan nasuha itulah yang diajarkan dalam agama ini. Taubatan nasuha memiliki syarat-syarat teman-teman sekalian. Syarat yang pertama, dia berhenti dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kedua, menyesal akan kebodohan, kejahilan yang kita lakukan di masa lalu. Setelah menyesal, setelah itu melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Contoh sederhana, anak-anak muda yang belum menikah, yang masih punya pacar dosa tidak? Kalau ingin taubatan nasuha, ingin berhijrah,
Tidak setengah-setengah taubatan nasuha, berhenti. Artinya pacarnya diputusin. Tenang aja, gak usah nangis 7 hari 7 malam, biasa aja. Allah sudah menentukan jodoh kita 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Jadi gak usah lebay dan baper kalau putus cinta. Berhenti, putuskan. Kan kita mau jadi orang baik. Taubatan nasuha, berhenti. Menyesal, ya Allah nyesel, ya Allah bodoh aku kemarin, ya Allah gak paham aku, ya Allah, bahwa di dalam Islam gak boleh pacaran. Atau kemarin aku pacaran syariah. Pacaran syariah gimana? Umi Abi mau ikut kajian Okistana Dewi di Masjid Trans ya Abi, diizinin gak Abi? Jangan lupa sholatnya ya. Oke lah gak Abi, jangan lupa sholatnya ya akhi, jangan lupa buka puasa ya, jangan lupa sholat tahajudnya gitu ya. Itulah, itu namanya pacaran syariah ya. Apapun itu juga harus dihentikan. Intinya adalah menyesal, ya Allah menyesal, ya Allah aku berpura-pura mengatakan aku sudah berhijrah padahal aku masih mencintai selain Allah. Kemudian yang ketiga, melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan yang kemarin. Maknanya adalah engkau sibukkan dirimu dengan perkara-perkara baik sehingga engkau tidak punya waktu untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Itu taubatan nasuha. Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kita hal yang demikian, teman-teman sekalian, untuk senantiasa bertaubat, mengakui semua kesalahan. Ujian yang kita dapatkan sebab kesalahan kita sendiri. Kalau kita introspeksi diri, pasti ada andil kesalahan kita di situ. Maka bertobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga, teman-teman sekalian. Beristighfar 100 kali. Walaupun sudah dijamin masuk surga sebab rahmat Allah, tetap beristighfar 100 kali. Bagaimana dengan kita? Padahal kalau teman-teman buka surah Nuh ayat 10 sampai 12, manfaat istighfar itu banyak. Bagi yang nggak punya anak, diperintahkan istighfar. Bagi yang hartanya kurang, diperintahkan untuk istighfar. Maka biasakan lisan kita untuk terus beristighfar, teman-teman sekalian. Berikutnya, apa yang terjadi ketika Nabi Yunus alaihissalam berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin? Lihat dalam surah Al-Anbiya kelanjutannya ayat 88. Kalimatnya adalah, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Saya diuji, teman-teman diuji, perbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Banyak orang yang diuji nggak tahan dengan ujian, teman-teman sekalian. Tahun 2012 saya ingat betul, saya pernah pergi ke Bengkulu untuk tausiah. Kemudian di tengah perjalanan saya melihat ada sebuah gedung, kok rasanya tua sekali gedung itu. Tapi saya lihat masih ada orang berlalu lalang di situ. Maka entah kenapa, teman-teman sekalian, saya katakan kepada drivernya, waktu ceramah saya masih lama, boleh nggak saya mampir dulu ke tempat itu? Saya penasaran itu tempat apa. Saya nggak pernah melakukan itu, teman-teman sekalian. Tapi entah kenapa hari itu saya pengen berhenti di situ. Setelah saya berhenti masuk, ternyata itu rumah sakit yang sudah tua, dan itu rumah sakit jiwa. Tua sekali bangunannya. Suster berlalu lalang, iya. Dan kemudian ada bangsal yang ruangan sangat besar, laki-laki ditempatkan di satu ruangan. Ruangan yang sangat besar, perempuan-perempuan ditempatkan di satu ruangan. Ketika saya ngobrol sama susternya dan saya diizinkan untuk melihat ke dalam, saya tanya, kenapa sus di sini tidak ada horden, tidak ada spray? Jadi jendela-jendela nggak ada hordennya, kasur-kasur tidak ada spraynya. Kemudian beliau mengatakan banyak kasus bunuh diri di sini. Jadi teman-teman sakit jiwa ini kalau lihat spray mereka gantung diri di jendela tuh ada tralis-tralisnya gitu. Jadi mereka gantung diri di situ, atau horden mereka copot, mereka gantung diri. Kemudian saya berbicara sama mereka, pandangannya kosong atau melihat saya dengan pandangan seolah-olah saya tidak ada di situ, atau ketika saya ngobrol saya ngobrol apa, beliau ngobrol apa, atau ketika saya ngobrol masih nyambung dan curhat mereka, saya dipasung. Selama ini saya dipasung kalau saya tidak di rumah sakit jiwa, padahal saya nggak gila, begitu katanya. Dan berbagai macam mengobrol dengan mereka. Jadi saya agak sedih karena melihat mereka banyak yang dipasung-pasung juga. Kemudian ada yang cerita, saya itu selalu dengar suara-suara yang memanggil saya begini begitu dan sebagainya. Berbagai macam kasus, teman-teman sekalian. Namun yang ingin saya ceritakan adalah banyak dari mereka yang depresi karena masalah ekonomi, karena masalah pertengkaran dengan pasangan dan sebagainya, depresi, akhirnya sakit jiwa seperti itu.
Maka ini menjadi pelajaran berharga untuk saya yang saya ceritakan kepada teman-teman sekalian. Jangan pernah hati kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hatimu kosong dari Allah, maka apapun bisa terjadi, teman-teman sekalian. Hati yang kosong, terlalu cinta kepada sesuatu berlebih-lebihan, membuat hati kita kosong dari Allah. Maksud hati kosong dari Allah artinya hati kita diisi dengan cinta selain Allah secara berlebih-lebihan. Cinta terhadap harta secara berlebih-lebihan, cinta terhadap anak secara berlebih-lebihan, cinta kepada pasangan atau apapun itu secara berlebih-lebihan, membuat Allah tersingkir dari hati kita. Maka seorang wanita sufi namanya Robiatul Adawiyah, kalau pernah dengar namanya, makam beliau ada di Palestina. Saya sempat ke makam beliau untuk berziarah ke makam beliau. Robiatul Adawiyah pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang menyatakan perasaan cintanya kepada Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah mengatakan, ada wanita yang jauh lebih cantik daripada saya dan dia ada di belakangmu. Maka laki-laki itu menoleh ke belakang, teman-teman sekalian, dan tidak ada seorang pun gadis di situ. Maka Robiatul Adawiyah tersenyum dan mengatakan, engkau tidak betul-betul mencintaiku. Orang yang mencintai tidak akan pernah berpaling. Begitu pula di hati kita. Selagi hati itu masih berpaling, berarti engkau tak betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian. Maka mintalah terus berdoa kepada Allah agar yang di hatimu yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mudah. Minta pada Allah agar Allah menganugerahi rasa cinta penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula teman-teman kita yang di luar sana terlalu cinta pada pacarnya misalnya, terlalu cinta pada yang lain sehingga bisa melakukan bunuh diri lah atau depresi yang lain-lainnya. Kenapa? Hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak remaja yang sangat cinta dengan K-pop, ada berjilbab nonton konser K-pop, loncat-loncatan atau konser apapun itu. Tapi saya bersyukur karena Bandung ini udah nggak zamannya konser. Bandung ini zamannya udah majelis-majelis seperti ini, betul kan? Karena banyak yang berhijrah. Saya bersyukur tidak seperti beberapa tahun sebelumnya. Begitu pula daerah-daerah di Indonesia sekarang sudah zamannya hijrah, alhamdulillah. Tapi ada sebuah kisah, ada anak remaja pakai jilbab nonton konser K-pop ini. Ribuan orang datang di konser tersebut. Tiba-tiba dari ribuan orang dia dipilih untuk naik ke atas panggung. Happy nggak kira-kira? Dipilih sama idolanya naik ke atas panggung. Kemudian dia naik ke atas panggung bersama dengan boyband itu. Kira-kira diapain tuh anak? Dipeluk? Dicium? Seneng nggak? Seneng lah, kan dia mengidolakan K-pop ini. Dicium, dipeluk dengan laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan mahramnya. Bangga, senang. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Ibu-ibu yang punya anak mencintai K-pop secara berlebih-lebihan. Apa yang sebenarnya terjadi? Perempuan itu disentuh begitu saja, dijadikan happy fun dan sebagainya. Kenapa? Karena hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya kosong dari mengidolakan Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab dia tidak tahu, dia tidak kenal, maka dia tidak cinta. Maka kenal Allah, kenal Rasul, kenal para sahabat, kita bisa cinta. Kalau kita nggak kenal, bagaimana kita bisa cinta, teman-teman sekalian? Maka ma'rifatullah, ya, kita pelajari tentang Allah, kita cinta, kita kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal, kita tahu, kita cinta baru kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Kenapa ada orang yang suka mengikuti budaya-budaya orang lain, idola-idolanya Korea atau Barat atau sebagainya? Karena mereka tahunya itu, mendapatkan informasinya itu. Sehingga kalau ditanya sahabiah atau sahabat-sahabat lainnya nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena nggak dapat informasi mengenai sirah-sirah itu. Itu pentingnya buat kita, teman-teman sekalian, untuk mengetahui berbagai macam sirah-sirah agar kita cintanya kepada orang yang memang patut kita cintai. Kita boleh mengidolakan seseorang. Paling tepat kita mengidolakan seseorang kalau kita sudah tahu akhir hidupnya husnul khatimah, teman-teman sekalian. Dan para sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang matinya husnul khatimah. Sepatutnya itu yang kita cintai. Tapi kalau hati kita sudah berpaling daripada selain Allah, maka apapun bisa terjadi, depresi atau bahkan bunuh diri. Berikutnya, saya akan menceritakan Nabi Zakaria alaihissalam. Apa yang terjadi dengan Nabi Zakaria alaihissalam? Nabi Zakaria alaihissalam sudah menikah berpuluh-puluh tahun, hingga sampai umur 90 tahun atau sampai hampir 100 tahun, tidak dikaruniai anak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, teman-teman sekalian? Teman-teman buka surah Maryam ayat ke-4. Surah Maryam itu adalah surah ke-19. Apa
yang diucapkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu." Surah Maryam ayat 4. Aku udah tua renta ya Allah, ubanku banyak, berpuluh-puluh tahun. Nabi Zakaria alaihissalam nikah umur 30 tahun, hampir 100 tahun belum punya anak, hampir 70 tahun kalau kita hitung-hitung. Beliau berdoa kepada Allah, gak juga dikaruniai anak. Beliau katakan, saya gak pernah kecewa ya Allah, walau engkau belum mengabulkan doa saya gak pernah kecewa berdoa kepadamu wahai Allah. Maka apa yang dimaksudkan dengan Nabi Zakaria alaihissalam? Pengajaran apa yang bisa kita dapatkan? Rasul ingatkan kepada kita teman-teman sekalian, ada jenis orang-orang yang ketika berdoa, doanya tergesa-gesa, doanya terburu-buru, yakni orang-orang yang ketika berdoa, ya Allah, aku sudah berdoa ya Allah, tapi kenapa engkau tidak kabulkan doa saya? Itulah doa orang yang terburu-buru, kata Rasulullah SAW. Teman-teman, Allah mengabulkan semua doa. Kata siapa? Kata Allah. Allah nggak mungkin menyalahi janjinya. Baca surah Al-Baqarah ayat 186, teman-teman sekalian. Janji Allah bahwa Allah mengabulkan semua doa yang kau panjatkan. Apa kalimatnya? Agar engkau tak putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjadi penghibur bagi kita semua teman-teman sekalian. Ini nasihat juga buat saya. Kalimatnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, di manakah aku? Katakan, aku ini dekat, aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan doa apabila mereka berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi syarat diterimanya doa menurut surah Al-Baqarah 186, hendaklah mereka mengikuti perintahku, kata Allah. Engkau ikuti semua permintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan engkau turuti. Sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat. Ikuti perintahku dan beriman kepadaku, kata Allah. Allah kabulkan doa-doa kita semua. Namun cara Allah mengabulkan doa ada 3. Allah langsung kabulkan doa yang kita minta, atau Allah tunda, nanti belum saatnya sekarang. Seakan-akan seperti seorang ibu yang memberikan pisau kepada anaknya yang masih kecil. Mah, minta pisau. Kata mamahnya, nanti sayang, bahaya kalau dikasih sekarang. Ada saatnya nanti, engkau tahu ini gunanya buat apa, engkau bisa gunakan dengan baik, maka mama akan kasih. Begitu pula dengan Allah. Nanti Allah kasih, belum saatnya sekarang, nanti. Atau Allah akan ganti dengan yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Makanya baca surah Al-Baqarah ayat 216. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, sebuah perkara yang kamu enggak suka, itu baik bagimu, kata Allah. Boleh jadi apa yang kita suka, yang kita cinta, itu tidak baik bagimu, kata Allah. Allah lebih mengetahui sementara manusia tidak mengetahui. Maka kalau kita berdoa, menurut kita kenapa nggak dikabulkan ya Allah? Mungkin Allah kabulkan nanti, atau Allah ganti dengan apa yang kita inginkan. Saya punya ustazah teman-teman sekalian, guru saya, nggak punya anak sudah hampir 15 tahun. Tapi apa hikmah dari tidak punya anaknya beliau? Ternyata beliau sangat dicintai umat, sangat disayangi umat. Setiap detiknya itu berharga, umat selalu menunggu-nunggu kehadiran dirinya. Mungkin itu tidak bisa dilakukan kalau memiliki anak yang banyak. Jadi ada hikmah dalam setiap kejadian teman-teman sekalian. Ketiga, Allah kabulkan doa nanti di hari akhir. Bukankah doa itu adalah ibadah? Dan bukankah setiap ibadah ada pahalanya? Maka doa yang kita panjatkan tidak pernah sia-sia teman-teman sekalian. Itu menjadi pundi-pundi pahala yang nanti dibalas oleh Allah di hari akhir. Berprasangka baik kepada Allah, Allah mengikuti prasangka hambanya. Jangan putus asa dalam berdoa, dan hadirkan hati ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak dari kita mungkin berdoanya tidak sepenuh hati, teman-teman sekalian. Bagaimana Allah bisa kabulkan doa dari hati yang lalai? Maka di awal tadi saya katakan, nanti biasanya kalau ada doa penutup, tapi nanti akan ada orang lain yang melakukan doa penutup. Usahakan ketika berdoa hadirkan hati ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling efektif sebetulnya adalah bangun di sepertiga malam terakhir. Rasul katakan Allah turun ke langit dunia. Siapapun yang meminta doa Allah kabulkan. Siapapun yang meminta ampunan dari Allah, Allah ampunkan. Meminta apa saja Allah kabulkan. Di sepertiga malam terakhir itu, pada saat semua orang tertidur, kita menangis, meminta kepada Allah. Itulah air mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ada 7 golongan orang yang akan Allah naungi di hari akhir, di padang mahsyar, yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari dekat di atas kepala kita, teman-teman sekalian. Pertolongan dari Allah, yakni dari salah satu 7 orang tersebut adalah orang-orang yang menangis karena kesendirian. Bukan menangis karena musik, bukan menangis karena kebersamaan, mungkin menangis karena kebersamaan karena terbawa suasana. Tapi di dalam hadis tersebut dikatakan menangis dalam kesendirian. Dia sendiri, dia menangis kepada Allah, mengakui dosa-dosanya kah, atau rindu dengan Allah dan Rasulnya kah, menangis. Tanda dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah. Kembali kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam berkata, aku tidak pernah kecewa ya Allah, berdoa kepadamu ya Allah. Ada doa yang diajarkan Nabi Zakaria alaihissalam supaya kita tidak seorang diri. Bagi siapapun yang ingin memiliki anak atau ingin memiliki pasangan, doa ini bisa diamalkan. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 80. Berapa tadi? 89. Al-Anbiya 89. Doanya adalah Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup seorang diri. Sesungguhnya Engkau adalah ahli waris yang terbaik. Ketika berdoa terus menerus dan ikhtiar tanpa putus asa dengan penuh kesabaran, apa yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Perhatikan surah Al-Anbiya ayat 90. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka, syarat diterimanya doa, sungguh mereka bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Mereka dalam beribadah harap dan cemas, khauf dan roja, takut dan penuh rasa takut dan harap. Yang ketiga adalah mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. 3, bersegera dalam kebaikan, beribadah atau berdoa dengan harap dan cemas, harap agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan Nabi Zakaria alaihissalam seorang anak di usia tuanya, yakni Nabi Yahya alaihissalam. Jadi dari semua ayat-ayat yang saya bacakan ini, teman-teman sekalian, menjadi pembelajaran berharga untuk kita. Siapalah kita tanpa Allah Subhanahu wa taala? Musibah terbesar bagi kita adalah ketika kita meninggalkan Allah, karena Allah tidak meninggalkan kita. 1000 kali kita buat dosa, kita datang kepada Allah, Allahumma firli dzambi, ya Allah ampuni saya, Allah ampuni. Besok kita buat maksiat lagi, datang lagi pada Allah, Allah ampuni saya, Allah ampuni. Begitu terus Allah akan mengampuni terus menerus. Sampai kapan? Terus Allah akan ampuni kita terus, teman-teman sekalian. Tapi Allah akan mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Memang Allah mengampuni semua dosa kita, tapi kita tidak pernah tahu kita mati dalam keadaan sedang bertaubatkah atau sedang melakukan maksiat yang kemarin. Betapa banyak orang yang mati dalam keadaan berzina di dalam mobil. Ada loh videonya ataupun beritanya, coba googling. Mati dalam keadaan berzina di dalam mobil. Mereka tutup mobil itu, nggak tahu kenapa, mungkin AC-nya atau apa gitu ya, akhirnya mati dalam keadaan hina, sedang berzina. Atau mati di dalam sebuah kamar, atau mati sedang berjoget-joget karena lantainya rubuh. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Mati dalam keadaan minum khamar, mati dalam keadaan berjudi, mati dalam keadaan sedang menzolimi orang lain, atau
setiap hari hobinya bersujud, maka Allah matikan dia dalam keadaan sujud. Pernah lihat di YouTube atau sosial media matinya dalam keadaan sujud? Kenapa? Karena dia terbiasa sujud. Ada orang yang matinya baca Quran. Kenapa? Karena dia terbiasa baca Quran. Ada orang yang matinya dalam majelis ta'lim. Kenapa? Karena dia suka datang ke majelis ta'lim. Ada orang matinya dalam keadaan ceramah. Tiba-tiba lagi ngomong, mati. Karena memang sehari-harinya melakukan hal yang demikian. Begitulah teman-teman sekalian. Allah mengampuni semua apa yang kita lakukan, tapi Allah akan mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi jangan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa engkau berharap? Kepada siapa engkau bergantung, teman-teman sekalian? Saya punya teman, punya 3 anak kecil-kecil. Dia tahu suaminya selingkuh. Dia marah kepada suaminya, dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia keluar dari rumah. Dia tinggalkan suster di rumah untuk menjaga anak-anaknya. Dia pergi buka jilbabnya, dia tinggalkan anak-anaknya selama 3 bulan lamanya. Karena dia marah sama suaminya. Imbasnya terkena kepada anak-anaknya. Dia katakan, saya marah sama Allah. Selama ini saya menjaga anak-anak dengan baik. Selama ini saya jadi ibu rumah tangga yang baik. Tapi suami saya melakukan hal yang demikian. Saya marah pada suami, saya marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia buka jilbabnya, dia pergi ke night club dan sebagainya. Kemudian baru pada satu titik dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah terbesar bagi kita teman-teman sekalian adalah ketika kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah teman-teman yang salih, teman-teman yang ketika kita lihat wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kan kalau kita punya teman, ada teman-teman tertentu yang kalau kita lihat, ya Allah pengen taat sama Allah, ada kan? Ya Allah aku pengen ngaji, jadi pengen berbuat baik, hanya melihat wajahnya saja. Makanya dikatakan kita ini kalau udah futur, iman kan naik turun. Naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Ketika sudah futur, iman turun, maka datangilah ulama atau kira-kira teman-teman yang salih, kita lihat wajahnya saja, iman kita naik dan kita bersemangat untuk beribadah. Begitulah teman-teman sekalian, saya cuma dikasih waktu sampai jam 2.15. Saya berharap dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Jaga Allah di hati. Bagaimana bisa menjaga Allah? Nggak jauh-jauh dari Quran. Dengan Quran. Saya akan tayangkan dulu video sekarang sebelum saya memanggil Ustadz Angga Johan yang akan melakukan penggalangan dana kepada teman-teman semua, yang nanti dananya akan diberikan sebagian kepada penghafal Quran dan sebagian kepada rumah yatim. Tolong diputar videonya. Saya punya yayasan sosial. Suaranya boleh? Teman-teman lihat dulu, nanti saya akan jelaskan. Suaranya boleh dibesarkan? Suaranya sudah maksimal ya? Bersama orang sepanjang zaman hingga selari pada aman, menjadi hafizah yang muqinah, bahagia fil jannah. Maskanul hufaz berawal dari maskan, Allah tumbuhkan cinta pada Al-Quran. Maskanul hufaz berawal dari maskan, Allah ikatkan tali persaudaraan. Bersama aman sepanjang zaman hingga selari pada aman, menjadi hafizah yang muqinah.
Baik, saya mau cerita sedikit teman-teman sekalian. Maskanul Hufaz artinya adalah tempat tinggal yang nyaman dan tenang untuk para penghafal Quran, gratis. Bagi siapapun di sini yang berlatar belakang yatim piatu, mu'alaf atau du'afa, perempuan usia 15 sampai 22 tahun yang ingin menghafalkan Al-Quran selama 2 tahun, ditempatkan di Jakarta, ada juga di Bogor dan juga ada di Medan cabang-cabangnya. Silakan untuk bergabung di Maskanul Hufaz. Saat ini santrinya ada 150 orang, 50 sudah diwisuda di Masjid Istiqlal tahun lalu dan tahun ini insya Allah akan diwisuda lagi. Maskanul Hufaz adalah sebuah yayasan sosial yang saya bentuk tahun 2016 sampai hari ini. Kenapa saya membuat yayasan Maskanul Hufaz? Karena saya ingin berdekatan dengan penghafal Quran, karena saya bukan penghafal Al-Quran 30 juz. Ketika saya berinteraksi dengan berbagai macam banyak orang, pulang rasanya saya ingin kembali kepada lingkungan Quran. Itu sebabnya saya buka rumah Quran ini. Pun ibu saya mengatakan, ibu ingin sekali ada salah satu saja anak-anak ibu yang menghafalkan 30 juz Al-Quran. Maka kami anak-anaknya belum bisa untuk mengabulkan keinginan ibu saya. Akhirnya kami angkat tadinya 10 anak, 20 anak, 30 anak, sampai 50 anak dengan biaya pribadi. Pikirnya awalnya ini menjadi amal jariah pribadi keluarga kami saja. Tapi lama-lama ketika kami buka beasiswa penghafal Quran di Instagram saya, kok ratusan anak mendaftar dari seluruh Indonesia. Dan tidak tega rasanya untuk menolak mereka-mereka semua. Yang tadinya merupakan dipikirnya hanya program pribadi saja, akhirnya saya pikir sudah saatnya untuk saya membuka kepada umat. Akhirnya saya buka kepada umat, akhirnya open donasi siapapun yang ingin menyumbang untuk mereka, karena mereka 2 tahun tinggal di rumah Quran. Suami saya sempat mengatakan, gak usah lah minta-minta sama orang buat apa. Tapi apalah daya, karena kami hanya mampu untuk membiayai sekian orang saja, sementara yang daftar semakin banyak. Akhirnya mau tidak mau, toh ini adalah untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk pribadi dan sebagainya. Toh ini juga adalah bukan yayasan mendatangkan keuntungan atau kekayaan, ini adalah yayasan non-profit untuk membantu anak-anak dari seluruh Indonesia menjadi penghafal Quran. Setelah itu berikutnya yang terjadi, setelah anak-anak ini lulus, anak-anak ini mau kemana? Mereka pulang ke rumah dengan gaji guru Quran yang cuma berapa ratus ribu, gaji yang tidak tinggi. Maka itu menjadi PR buat saya harus memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup mereka setelah mereka hafal Al-Quran 30 juz. Biasanya mereka hafal 8 bulan sampai 1 tahun untuk menghafalkan 30 juz. Akhirnya yang saya lakukan pada hari ini teman-teman sekalian, hampir setiap hari saya berkeliling kemana-mana untuk melakukan penggalangan dana yang donasinya diberikan untuk mereka. Dan juga karena selama ini kami masih menyewa, saya tidak tahu mungkin di antara teman-teman ada yang milioner atau yang punya harta yang banyak. Saya ingin bercerita saja, kami masih menyewa, sehingga khawatir kami berpindah-pindah teman-teman sekalian. Anak-anak ini kalau berpindah agak kasihan menurut saya. Akhirnya di dekat rumah saya di Bintaro, di Tangerang Selatan, ada orang yang berbaik hati menjual tanah setengah harga. 1 meter harusnya 7 juta rupiah, dia jual 3,5 juta rupiah. Dan saya mau beli 1000 meter, saya harus bayar 1000 berapa sekian lah, saya harus bayar 3,3 miliar. Dia cuma kasih waktu 5 bulan saja, kalau tidak dia akan jual kepada orang lain. Itulah sebabnya kenapa saya beberapa kali jarang ada di televisi, sebab saya mengejar target agar tanah ini bisa terbeli untuk anak-anak penghafal Quran ini. Jadi ini adalah amal bersama. Kita bukan menolong orang lain, kita menolong diri kita sendiri ketika kita berdonasi untuk mereka teman-teman sekalian. Dan bagi siapapun teman-teman yang ingin menjadi orang tua asuh, boleh dicatat nomor teleponnya. Orang tua asuh boleh membayar 100.000 per bulan kah, 500.000 per bulan kah, atau berapapun terserah, atau ingin mengambil berapa anak asuh yang biasanya setiap hari kami akan menginformasikan perkembangan tentang anak-anak asuh tersebut. Bisa menghubungi nomor telepon 0811 92 77 585. Bagi siapapun yang ingin mendapatkan berkah dari Quran, menolong mereka dan menolong diri kita sendiri, bisa menghubungi nomor telepon 0811 92 77 585. Aktivitas mereka semuanya terekam di dalam Instagram @maskanulhufaz HUFFADZ. Sebagai penutup, sebelum saya serahkan kepada Mas Johan tadi ya, Mas Agung Johan ya, saya akan bacakan surah Al-Munafiqun ayat 10 untuk memotivasi kita agar kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Surah Al-Munafikun adalah surah ke-63 ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaq wa akum minas solihin. Artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu, dan dia menyesal sambil berkata, ya Allah, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku pasti akan bersedekah dan aku pasti akan melakukan amal-amal yang salih. Maka sebelum waktu itu datang, kematian kita datang, semoga kita termasuk orang-orang yang bersedekah dengan harta terbaik, bukan harta sisa, bukan uang receh, harta sisa, bukan, tapi harta terbaik kita untuk donasi apapun, donasi Palestina kah, donasi bencana kah, donasi penghafal Quran kah, apapun itu. Hari ini donasi yang akan dikumpulkan, sebagian diserahkan untuk Maskanul Hufaz, sebagian diserahkan untuk anak-anak yatim. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja Mbak, saya duduk. Oh, tidak, saya duduk. Gak apa-apa nih Mas, bisa mundur biar Mas maju gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya asal dari Brebes. Saya ditinggal oleh ayah sejak umur 7 tahun. Sekarang saya tinggal bersama Pak Angga di rumah Tafis Yayasan Republik Sosial yang ada di Bogor. Tapi saya berterima kasih pada Allah. Allah telah mengirimkan seorang laki-laki yang begitu mencintai saya, menyayangi saya. Dan di sini saya akan membacakan puisi tentang nisan ayah. Saya berharap setelah saya membacakan puisi ini, khususnya untuk ibu-ibu yang sudah ditinggal oleh ayah, kita masih bisa berbakti dengan cara berdoa dan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan untuk ibu-ibu yang masih mempunyai orang tua yang lengkap
aku dengan wajah seperti engkau. Darahmu mengalir dalam jiwaku. Ayah, dalam doaku hanya air mata yang berlinang, mengingat betapa sakitnya saat kau meninggalkanku. Ingin rasanya aku berteriak sekuatnya, aku rindu ayah. Ayah, tenanglah kau di sana. Aku janji akan menjadi remaja yang kau minta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.